Halo pemirsa Dai TV, mengenai glaukoma kita tidak pernah tahu kapan akan glaukoma itu menyerang kita atau siapa yang akan terserang oleh glaukoma. Apalagi glaukoma ini seringkali tanpa gejala sehingga kita tidak sadar. Nah, ada beberapa faktor resiko yang dapat kita kendalikan supaya mengurangi resiko terjadinya glaukoma. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Jadi kita harus rajin olahraga, mengurangi alkohol, mengurangi rokok, juga makan makanan yang bergizi, misalnya yang mengandung vitamin A. Vitamin A ini banyak di buah dan sayur yang mengandung vitamin A itu biasanya berwarna oranye, jingga atau hijau tua. Kemudian lakukan olahraga yang rutin, seminggu 3 kali sekitar 30-45 menit dengan teratur dan tentunya tidak berlebihan. Hindari olahraga-olahraga yang dapat meningkatkan tekanan bola mata seperti mengangkat beban yang terlalu berat, posisi terjungkir kepala, dan beberapa lagi adalah menekan faktor resiko tentang stres. Jadi kita harus mengelola stres dengan baik dan semua ini dapat kita lakukan untuk dapat kita selamat dari glaukomanya. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar glaukoma. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Dian Ismayawati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke dok, kita akan bahas seputar glaukoma. Tapi sebelum bahas glaukoma itu, gini dok, saya tuh dari kecil ya itu selalu amazed sama yang namanya mata. Ya. Kenapa? Karena gini, kita bisa ngeliat oh itu kursi, itu teko, itu kamera, ini dokter pakai baju seneli putih gitu-gitu segala macam. Itu kayak gimana ya caranya? Maksudnya kayak apa yang ada objek di depan kita, terus kayak otak kita, mata kita bisa menangkap bahwa ini warna putih, warna hitam, ini kursi, ini segala macam. Nah, proses penglihatan, vision orang itu gimana sih dok? Akhirnya dari objek yang ada di depan kita sampai kita tahu bahwa itu objeknya ini gitu. Nah, ini kayak gini nih Mas Raden. Wah, jadi ini matanya siapa nih dok? Ini. Jadi gini, mata itu bentuknya bulat seperti bola. Okay. Di sini itu ada jalur penglihatan. Ini kebetulan yang saya ambil nih mata yang katarak. Jadi di sini tuh apa yang kita lihat benda di depan itu, terus nanti akan dapat sinyal nih kita ya, masuk lewat sini, kemudian dari kornea, terus ke pupil, masuk ke lensa yang jernih, kemudian disampaikan di sini nih. Di dalam sini tuh ada namanya saraf mata, retina. Kita sebutnya retina. Gelembung dalam saraf itu. Mata, iya. Okay. Di sini dinding bola matanya, di sini saraf mata. Saraf mata ini nanti akan terkumpul nih di papil nervus 2 nih ya. Di sini nih. Nanti dia akan disampaikan ke arah otak. Gitu. Jadi penglihatan itu seperti itu prosesnya. Makanya kalau di sini nih misalnya ada katarak di sini yang saya ceritain tadi kan keblok tuh Mas ya. Jadi penglihatan dari depan sinyalnya keblok sama adanya katarak. Nah nanti salah satunya kalau glaukoma itu mengganggu di saraf mata juga, gitu, karena tekanan yang tinggi. Oke. Itu dari proses atau prosedur penglihatannya seperti itu ya. Bener. Lumayan kompleks juga sebenarnya dok ya, karena dia melewati beberapa lapisan sehingga diantarkan oleh saraf ke otak kita untuk mengidentifikasi bahwa ini bendanya apa, warnanya apa dan lain sebagainya. Bener, luar biasanya Tuhan. Nah sekarang kalau glaukoma ini tuh penyakit yang mungkin orang agak kurang familiar, tapi sebenarnya mungkin kasusnya banyak, apalagi tadi dokter dia menyebutkan bahwa ada 2 pencuri penglihatan kita, katarak sama glaukoma seperti itu. Lebih parahnya lagi karena glaukoma dia irreversible kan, bahaya banget. Nah, by definition secara medis glaukoma itu penyakit seperti apa? Mau meluruskan dulu Mas, si pencuri penglihatan itu glaukoma. Jadi katarak bukan. Katarak bisa dioperasi ya? Ya, dan kalau glaukoma ini pasien tuh nggak ngerasa gitu, kadang-kadang tuh banyak yang nggak ngerasa. Jadi kita jelasin dulu nih tentang definisinya ya Mas ya. Siap. Jadi glaukoma itu penyakit mata yang menyebab di mana tuh terjadi kerusakan pada saraf matanya. Di nervus 2 sini. Kerusakan itu kenapa? Paling banyak disebabkan oleh tekanan bola mata yang tinggi. Jadi supaya bentuknya bulat bagus gini di dalam tuh ada tekanannya Mas. Oh, biar bentuk matanya bulat. Ya, jadi di dalam tuh ada tekanan yang khusus gitu untuk mata sekitar 10 sampai 20 mm Hg gitu ya. Nah, itu tuh nanti akan menjaga bola mata tetap baik dan menjaga juga saraf mata semuanya baik.
Nah, pada orang-orang glaukoma itu terjadi sumbatan tuh Mas. Jadi di dalam bola mata ini itu tuh ada namanya cairan humor aqueous. Diproduksi setiap hari, kemudian juga dikeluarkan. Dikeluarkannya lewat sudut yang ada di sini nih Mas, di sudut ini. Kalau bisa dilihat di sudut ini. Nah, kalau orang-orang glaukoma itu terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan pengeluarannya. Boleh dia ke depan kali Dok? Oke, Biar terlihat di ini kamera. supaya bisa kelihatan ya pemirsa yang di rumah. Jadi diproduksi terus, tetapi kemudian terjadi sumbatan Di di mana ya? saluran. Di pinggir-pinggirnya itu? Ya, di pinggirnya sini nih, di saluran pengeluarannya. Jadi ada sudut antara yang dibentuk oleh ini si kornea ini dengan bagian irisnya. Nah itu di dalam tuh ada sudut, kemudian pengeluarannya lewat situ. Nah, kalau pada orang-orang glaukoma seringkali terjadi adalah sumbatan di bagian salurannya sini. Peningkatan produksi juga bisa, agak jarang tetapi kemudian penyumbatan. Nah, itu jadi kayak saluran tuh keluar tuh kesumbet gitu, Mas. Jadi kan airnya tetap aja tuh ngalir di dalam karena tetap diproduksi tapi nggak bisa keluar. Itu jadi air mata kita atau air Bukan, mata ini kita? beda lagi nih. Nah, kan orang ini pikirnya beda lagi. begitu. Bener, saya juga mau jelasin itu. Jadi itu sesuatu yang berbeda dengan air mata. Kalau air mata kan di bagian luar, ini bener-bener di bagian dalam bola matanya. Oh, jadi sirkulasi di dalam aja gitu? Betul, betul. Itu berbeda. Nah, nanti kalau terjadi peningkatan terus, dia kan akan menekan tuh ke segala arah. Sayangnya bagian paling rentan dari mata, yang rentan terhadap tekanan bola mata tinggi, saraf mata, yang ini nih. Jadi itu yang diserang waktu terjadi pada orang glaukoma. Kenapa sih kok disebut pencuri penglihatan nih khusus glaukoma? Karena beberapa orang bahkan 50% pasien glaukoma tidak menyadari bahwa dia itu menderita glaukoma. Jadi kerusakan sarafnya ini menyebabkan kerusakan lapang pandang nih Mas. Di bagian tepi aja. Jadi umpamanya saya nih ngelihat Mas Raden ya kan. Tapi kan ngelihat Mas Raden ini saya tetap tahu nih ada meja, ada gelas, ada bunga segala macam walaupun saya ngelihat ke Mas Raden ya. Nah beda dengan orang glaukoma. Kalau orang glaukoma karena kerusakan di saraf matanya itu, dia itu jadi penglihatan tepi tuh hilang Mas. Dan itu terjadinya pelan-pelan. Jadi bisa dibayangin gak sih penglihatan sentralnya kan tetap bagus tuh Mas. Orang gak akan nyadar karena yang hilang tuh dari tepi-tepian sini. Jadi kanan kiri atas bawahnya itu hilang perlahan gitu. Sampai akhirnya nanti kalau kerusakannya udah mencapai tahap yang lanjut, dia tuh seperti cuman ngelihat dari lubang kunci. Pernah ngintip nggak dulu Mas waktu SD ya kan? Tuh, kalau justru saya kepikiran gini Dok, sorry. Ini pasti ketahuan faktor usia ya. Jadi dulu itu ada namanya TV itu pakai aki ya. ya. Jadi hitam putih itu kalau udah mau habis akinya itu dia ngeblack pinggir-pinggirnya sampai akhirnya gambarnya kecil. Nah seperti itu mungkin penglihatannya Dok ya. Nggak relate kali ya Dok ya. Intinya begitu. Jadi kalau dia tuh penglihatannya tuh hilangnya pelan-pelan dari arah pinggir makin hilang gitu. Jadi kita tuh kayak ngelihat dari terowongan tuh Mas. Ngelihat dari sedotan. Oh iya. Seperti ngelihat dari lubang kunci gitu. Tunnel vision namanya. Oke. Dan nanti pada tahap yang sudah benar-benar habis ya buta Mas. Gak bisa melihat sama sekali. Bahkan sentral pun hilang gitu. Gitu Tapi makanya harusnya dia notice nggak sih Dok? Kan kayak pandangan tepinya kan kayak lama-lama akan. Ya notice tuh biasanya dari keluarganya tuh. Kok bapak jadi sering nabrak ya kalau jalan ya kayak gitu. Oh kok jadi sering kayak orang ceroboh gitu. Jadi ngambil apa gitu. Tangan juga kan karena bagian pinggir nggak kelihatan kan ya kayak jatuh gitu. Jadi jalan tuh nabrak-nabrak, kesandung kalau jalan. Bahaya lagi nih kalau penderita glaukoma nggak notice tadi ya, terus dia mengemudi, entah itu mobil atau motor. Dia nggak akan sadar di pinggir di sana-sananya tuh ada apa tuh nggak akan sadar. Jadi sering kecelakaan. Beberapa kali yang datang ke saya begitu ceritanya. Jadi kenapa sih kok baru notisnya itu tadi setelah fase yang agak berat ya itu ya. Gitu. Jadi jalan nabrak-nabrak dikira karena udah pensiun udah tua aja gitu jadinya nggak konsen gitu. Padahal proses itu sedang terjadi, kerusakan saraf matanya. Oke. Makanya jadi pencuri penglihatan. Oh betul. Dan itu nggak bisa kembali gitu Mas. Jadi yang kami lakukan adalah terapi untuk saraf yang tersisa ini dipertahankan. Oke. Nanti kita bahas seputar terapinya. Tapi yang menarik itu kayak itu kan proses gini, kan lihat biasanya nih lapang pandang kita lumayan lapang nih ya gitu. Bagus. Kemudian bagus nih, terus tiba-tiba menyempit gitu.
itu terjadi dalam proses yang lama. Lama, Sehingga mungkin kronis. orang nggak begitu Betul. not aware banget itu Betul, gimana? betul. Dalam jangka waktu yang lama. Jadi orang tuh nggak akan, ya itu tadi makanya disebut pencuri penglihatan. Orangnya nggak sadar karena pelan. Memang ada sih glaukoma yang akut, memang ada. Nah, Oh, ini ada? ada. Nanti akan kita bicarakan. Nah ini lebih mudah, maksudnya lebih mudah karena mereka langsung datang kan ke dokter. Kalau yang prosesnya kronis progresif itu tuh berarti kan pelan-pelan banget gitu Mas. Jadi orang tuh jadi kayak adaptasi gitu sama kondisi seperti itu. Jadi nggak ngerasain karena terlalu pelannya prosesnya. Karena pelan jadi tubuh itu mencoba adaptif gitu ya dok ya. Kayak nggak udah ngerasa. terbiasa. Dan Kayak dia baik-baik aja gitu, dia ngerasa baik-baik aja. Aduh kita harus berhati-hati ya karena banyak Bener. orang nggak notice. Mulai sekarang kayaknya harus mulai cross check kanan kiri ya dok, kayak masih bisa nggak nih tepian kita kelihatan gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen Baik, selanjutnya ya. baik. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar glaukoma. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Dian Ismayawati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, tadi itu menarik ya antara kayak penyumbatan sama peningkatan produksi yang Bener. tadi yang cairan yang Bener. bukan air mata itu Bener, ya, yang di bener. dalam ini yang Iya. internalnya aja. Nah, adanya penyumbatan atau adanya peningkatan produksi ini kan jadi gini, karena kan tidak semua orang mengalami penyumbatan atau peningkatan produksi. Itu Bener. adalah satu anomali dalam tubuh seseorang gitu. Nah, yang menyebabkan anomali ini sebenarnya apa? Karena faktor-faktor apa gitu dok? Jadi banyak faktor ya Mas ya, yang paling banyak jadi adalah faktor genetik. Agak susah ya dok kalau betul. genetik ya. Genetik itu juga ada, jadi ada penyumbatan di bagian sudutnya itu. Sudutnya itu tadi yang saya terangin itu bisa sudutnya kebuka atau ketutup, itu faktor genetik. Kemudian juga ternyata bisa Mas disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Misalnya dari penyakit mata nih, yang saya ceritain tadi peradangan dari gigi tuh Mas Raden. Nah peradangan dari gigi itu sel-sel radangnya itu akan menyumbat di bagian saluran keluar. Sehingga karena ada penyumbatan itu ya kan salurannya kesumbat ya si humor aqueous, si cairannya yang di dalam bola mata itu nggak bisa keluar. Jadi dia tetap ada di dalam jadinya glaukoma. Namanya kita sebut glaukoma sekunder kalau ada underlying disease-nya gitu. Atau penyakit-penyakit yang lain nih Mas, misalnya ada kecelakaan sehingga terjadi perdarahan dalam mata, juga sel-sel darahnya bisa nutup di situ. Kalau dari sistemik bisa dari kencing manis Mas ternyata. Lagi-lagi. Kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Jadi penyakit-penyakit yang menyebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah itu nantinya juga akan mengganggu sistem pembuluh darah dan tekanan bola mata. Gitu. Oke. Jadi memang ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan kenapa terjadi penyumbatan ataupun berlebihan produksinya gitu ya. Itu juga berlaku pada mungkin kayak kategori manusia yang berisiko juga nggak sih dok? Maksudnya kayak ya tadi ya orang-orang dengan riwayat sindrom metabolik ya, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Atau karena mungkin karena faktor risikonya lansia atau beberapa kondisi yang lain bisa nggak? Maksudnya mereka ada nggak tahu ya, kalau genetik mungkin orang-orang kayak autoimun gitu tuh gimana? Ada nggak hubungan? Jadi gini, orang-orang autoimun ini kan mendapatkan pengobatan steroid tuh Mas, Itu, anti radang. obat. Nah, obat-obat anti radang ini ternyata dari penelitian dia terbukti sedikit meningkatkan produksi juga dari si humor aqueous ini, sehingga bisa terjadi glaukoma juga karena penggunaan steroid yang jangka panjang. Oleh karena itu biasanya dokter-dokter yang pegang pasien autoimun biasanya juga konsultasi nih ke dokter spesialis mata untuk kemudian mengawasi matanya gitu. Jadi memang obat-obatan ini diperlukan kan oleh pasien, tetapi tetap harus dalam pengawasan juga untuk matanya gitu. Oke. Sama kalau gini dok, kan ada orang-orang yang mungkin salah satu penyakit mata yang paling populer itu orang mata minus gitu ya dok ya, atau plus atau silinder lah gitu. Nah itu orang-orang dengan kondisi riwayat minus lah, silinder dan lain sebagainya itu juga berisiko. Ternyata berisiko banget. Jadi kan gini Mas, bola mata tuh kan bulat ya, bulat. Pada orang-orang high myop nih ya, jadi minus tinggi tuh yang lebih dari -6.
Itu bentuknya bola mata biasanya nggak bulat gini tapi dia agak lonjong nih Mas. Oh. Ya agak memanjang sedikit. Karena dinding bola mata agak memanjang kan secara logika ya Mas, saraf matanya jadi agak Ketarik ya? ketarik bener. Oh. Terjadi peregangan saraf mata. Nah peregangan saraf mata ini kemudian menimbulkan lebih sensitif nih Mas saraf matanya terhadap tekanan. Jadi itu resiko pertama. Resiko kedua juga bentuk anatomis yang berubah itu ternyata ngerubah si bentuk sudut ini. Sudut pembuangan itu. Jadi kalau orang-orang minus tinggi itu sudut pembuangannya berubah. Nah itu juga nanti mempengaruhi lagi ke saluran keluar. Kebuntu lagi di situ, ada sumbatan lagi di situ. Jadi tekanannya bisa tinggi, tetapi tidak pada 100% ya Mas ya. Maksudnya ini adalah suatu faktor resiko. Tidak terjadi pada setiap orang minus 6 ke atas atau hipermetrop yang plus 6 ke atas lalu mengalami hal ini, enggak sih. Tapi bisa menjadi faktor resiko. Jadi memang harus hati-hati banget kalau minusnya atau plusnya atau silindernya tinggi, harus hati-hati banget. Nah, karena kan kayak orang minus kan semakin tahun ya bukan mendoakan sih, maksudnya semakin berisiko minusnya tambah terus kan Dok, maksudnya nambah terus. Ya, radiasi. Jadi itu kalau gimana? anak-anak sekarang apalagi ya, Iya ya lagi memang screen time-nya jadinya juga benar gitu. screen time-nya tinggi. Jadi memang radiasi itu harus benar-benar dikurangin Mas, supaya minusnya segala macam gangguan mata ini juga berkurang. Jadi jahat radiasi itu. Bisa di-prevent gak sih Dok sama kayak tadi ya, kayak vitamin A konsumsinya lebih banyak atau memang harus istirahat aja gitu? Harus dikurangi. Vitamin A memang bagus untuk saraf mata, tapi kalau serangannya terus-terusan nggak bisa juga kan Mas. Jadi memang harus durasi, frekuensi itu harus dikurangin. Gitu ya. Ada rule of 20, jadi kalau udah 20 menit di depan layar, istirahatlah 20 detik. 20 detik. Dengan melihat yang jauh nih. Misalnya Mas Raden ngelihat di 20 kaki. 20 kaki 20 ya? kaki itu sekitar 6 meter lah gitu. Istirahatin dulu 6 meter selama 20 detik. Nah itu cukup. Itu efek ke mata apa sih Dok kalau kayak gitu? Jadi radiasinya nggak terlalu tinggi diterima oleh mata. Mengistirahatkan mata. Jadi kan kalau radiasi itu kan kita ngelihatnya deket nih, istirahatnya dengan ngelihat yang jauh gitu. Biar maksudnya matanya nggak capek atau gimana? Betul, Ada matanya nggak capek. apa sih istilah kayak dry eyes gitu? Nah iya bener. Iya, Jadi radiasi itu memang kemudian ada sinar yang membuat mata tuh jadi kering. Jadi harus ditetes. Tapi itu tuh yang minimal banget ya Mas. Maksudnya resiko dari radiasi yang paling ringan lah. Kalau yang lain-lain kan itu tadi nanti dia ke saraf mata lah. Aduh, bahaya. Iya, ke macam-macam yang tadi. Kayaknya sekarang malah justru orang tua nenangin anaknya biar nggak rewel pakai gadget lagi Dok ya. Benar. Itu harus diwaspadai ya. Benar, harus diwaspadai. Jangan sampai akhirnya bisa ganggu saraf dan akhirnya berujung pada glaukoma, kan nggak mau ya seperti itu ya Dok ya. Oke, tapi segini Dok, ini kan jadi proses yang jangka panjang meskipun ada yang akut ya gitu. Betul. Nah itu yang jangka panjang itu sebenarnya kayak selain luas pandangnya itu berkurang gitu, itu tuh selama proses itu dia ada kerasa nggak sih? Maksudnya gini kan kalau orang ngomongin penyakit ada gejala klinisnya ya. Maksudnya orang kayak entah kerasa nyeri, sakit dan lain sebagainya atau pusing karena mungkin pandangannya agak berkurang. Itu selain luas pandangnya berkurang, ada nggak yang dirasa gejala klinisnya Dok? Jadi kalau yang untuk yang kronis maupun akut juga ya, tapi kalau yang kronis tuh rata-rata jadi ada nyeri itu tapi sedikit gitu. Kayak orang sakit kepala tuh cuman kayak keteken dikit gitu. Jadi biasanya biasanya diabaikan akhirnya. Iya betul. Terus atau gini Mas, dia tuh ngelihat cahaya tuh kayak ada pelangi gitu di sekitar cahayanya itu. Jadi seperti melihat halo, seperti melihat pelangi di sekitar cahaya. Itu juga hal yang harus diwaspadai. Selain lapang pandangnya makin menyempit ya. Kalau yang akut nggak kerasa. Kalau yang akut, itu orang kelihatan banget. Mas itu paling gampang karena matanya tuh jadi merah. Pasien tuh kesakitan luar biasa, matanya merah, penglihatannya mendadak jadi buram, kesakitan luar biasa, sampai muntah-muntah. Nah ini kan pasti akan mendorong orang untuk pergi ke dokter dong ya. Iya betul. Ya ke IGD, ke dokter mata kayak gitu. Jadi pertolongannya bisa segera diberikan untuk yang fase akut. Nah itu penyebabnya beda Dok antara yang akut sama yang kronis? Jadi biasanya kalau yang akut ini terjadinya pada yang sudut tertutup. Jadi salurannya itu nanti kan ada sudutnya gitu ya Mas ya. Sudutnya itu ada yang sudut ketutup, ada yang sudut kebuka. Nah biasanya kalau yang sudut ketutup ini kecenderungannya dia fase akut terjadi. Karena kan bayangin kayak ada selokan gitu ketutup blek gitu kan akut kan, jadi akut. Tapi kalau yang sudut terbuka itu biasanya pelan-pelan tuh Mas. Gitu. Jadi yang kronis progresif tuh kebanyakan sih sudut terbuka.
Kalau yang Agak, akut iya, tertutup. sama-sama tidak baik ya dok. Iya, sama-sama nggak baik sih Mas, Sama-sama bener. nggak baik ya. Malah Oke. justru kita tuh harus aware sama yang glaukoma sudut terbuka itu, karena yang nggak kerasa itu Karena tiba-tiba datangnya udah nggak bagus di kami. iya, karena mereka tubuhnya mencoba adaptif ya, dan akhirnya datang ke dokter udah kondisinya lumayan parah. Udah ya. nggak baik. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di Siap. sesi selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar glaukoma. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kristina Dian Ismayawati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke dok, dengan tadi ya disebutkan ada beberapa faktor risiko. Kalau misal orang kayak dok, kayaknya saya ada genetik nih atau ada faktor-faktor risiko yang disebutkan Iya. untuk memeriksakan sebelum akhirnya kayak ya Terlambat. kan jangan sampai terlambat lah ya karena kan takutnya bisa menyebabkan komplikasi yang enggak gitu. Benar, Nah, itu benar. bisa pemeriksaan apa dok yang dilakukan? Jadi kita mulai biasanya di usia di bawah 30 tahun. Itu paling enggak 4 tahun sekali lah, itu memang harus mulai diperiksa. Jadi kita tuh ada beberapa pemeriksaan Mas. Yang pertama penglihatan dulu nih. Jadi penglihatannya kita cek, terus nanti segmen depan juga si sudut itu tuh. Oh, Kita yang biasanya tadi, ngecek juga sudutnya gimana. Apalagi kalau ada riwayat keluarga ya, Betul. pasti kami akan lebih berhati-hati untuk itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada kerusakan di saraf matanya? Itu kami cek dengan pemeriksaan khusus. Kemudian mengukur tekanan bola mata, itu juga ada alatnya khusus. Kemudian itu tadi Mas, lapang pandang. Jadi bisa dicek lapang pandangnya. Memang wajib kalau sudah ada riwayat glaukoma itu usia 30 tuh udah mulai wajib untuk pemeriksaan. Nanti kalau umpamanya tidak ada glaukoma ya Mas ya, usia 40 sampai 60 tahun itu paling enggak 2 tahun sekali lah Mas cek ke dokter mata untuk pemeriksaan lengkap ini. Mobil aja dicek ya kan Mas. Nah, apalagi mata, jendela dunia. Betul Itu ya. harus. Oke. Nanti kalau udah 60 tahun kan faktor resikonya makin tinggi ya kan Mas? Karena kan salah satunya juga degeneratif karena masalah usia itu, jadi setiap tahun kontrol. Nah itu dia, jadi memang harus rutin apalagi kalau Rutin, punya bener. mungkin ada silsilah keluarga yang ada Positif riwayat glaukoma. Ya gitu harus hati-hati banget. Nah, itu tapi kalau kayak orang tuanya glaukoma, anaknya pasti Enggak sih Mas, enggak pasti. atau kayak Enggak 100% dia juga. bisa periksa screening dari awal gitu. Screening Lebih dari awal awal? boleh aja. Boleh banget. Oke. Jadi sebelum sampai kayak lapang pandangnya berkurang Betul, gitu ya, betul. itu bisa Karena harus diantisipasi. ada kan glaukoma juga kan bisa terjadi pada banyak umur ya. Maksudnya brojol, bayi brojol juga bisa glaukoma. Di masa-masa ABG juga glaukoma juvenile juga ada gitu. Jadi silakan. Jika ada keluhan langsung ke dokter mata. Apalagi mungkin di riwayat keluarganya ada Betul. glaukoma ya benar-benar harus diperiksain Betul. sedari dini mungkin, Ya. jangan nunggu nanti ya dok ya, karena biasanya orang kita kan nunggu nanti kalau udah keluhan baru ke dokter ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari Baik. pemirsa, kita Baik. akan coba tampilkan ya, ini dari Bapak Ruli. Dok, apakah ada rekomendasi khusus posisi tidur untuk penderita glaukoma? Terima kasih. Oh, ada posisi tidur. Emang ada posisi tidur khusus atau Jadi gimana ya, glaukoma? jadi kalau posisi tidur itu jadi sebetulnya posisinya bebas aja sih. Cuman memang yang harus hati-hati itu justru di kalau umpamanya tempatnya gelap tuh, karena tempat gelap itu tidur di tempat gelap itu juga bisa si pupil ini, si iris ini nanti kemudian agak minggir ke tepi sehingga menyebabkan serangan. Maksudnya lebih tinggi lagi tekanannya, itu bisa. Gitu. Terus tentunya jangan yang kayak angkat berat gitu, jangan dulu ya. Oh, karena dia menyebabkan tekanan gitu atau gimana? Oh, kalau orang pikir kayak tidur kan ke kanan atau ke kiri mungkin tekanannya jadi lebih enggak ya dok atau gimana? Enggak terlalu sih Mas, itu enggak terlalu bersignifikan. Oke. Jadi memang tidak terlalu signifikan, hanya perbedaannya mungkin di pengaturan cahaya gitu kali ya dok ya. Betul. Di tempat tidur Anda seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Ruli ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak pemeriksaan ya dok ya. Pemeriksaan
itu tuh kalau semisal nih, misal 2 tahun sekali gitu ya. Di tahun ini nih periksa kayaknya nggak ada apa-apa. Bisa nggak di 2 tahun kemudian gitu kayak loh kok udah segini gitu. Bisa. Progresivitasnya tuh perburukannya itu dari setiap orang berbeda atau nggak kayak cepat lambatnya gitu. Bisa Mas, bisa terjadi perburukan maksudnya ya berarti ya. Kalau kami ya Mas ya, itu kami akan pantau paling nggak setiap tahun. Kalau sudah ada riwayat keluarga ya, kalau belum ada kan bisa tadi ya 4 tahun, 2 tahun kayak gitu. Tapi kalau sudah ada riwayat dalam keluarga, paling nggak setiap tahun tuh kita ngecek nih lapang pandangnya gimana, saraf matanya gimana gitu. Tetap nanti begitu ketemu ternyata ada proses glaukoma yang mulai berjalan, ya itu nanti akan lebih jarak waktunya lebih pendek lagi. Karena kan kita akan coba untuk terapi ya kan Mas ya. Terapi biasanya dengan tetes mata, tablet, nah nanti evaluasi tuh. Kalau mamanya baik dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak berespon dengan baik nih si tetes sama tablet, ya kemudian diganti dengan modalitas yang lain misalnya laser atau operasi gitu. Jadi intinya adalah pengobatan glaukoma itu menjaga tekanan bola matanya itu sesuai dengan target Mas. Jadi glaukoma tuh beda-beda tingkatannya. Oh oke. Ada yang ringan, sedang dan berat. Nah kalau yang ringan ini tekanan sekitar ya 16-18 masih oke lah. Tapi kalau yang udah berat itu tekanannya harus turun banget sampai 10-12 gitu. Jadi terapi itu pun harus ngejar di saraf mata itu. Jadi tekanan yang paling aman untuk saraf matanya. Jadi nggak semua terus udah di bawah 20 kok baik kok, berarti nggak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan target tekanan. Oh, Gitu. jadi ada targetnya masing-masing tekanan Betul. setiap gradingnya itu sih ya dok? Iya. Ngelihat lapang pandang juga, kalau lapang pandangnya progresif menyempit biasanya melakukan tindakan Jadi operasi. memang targetnya berbeda-beda setiap orang ya. Betul. Karena mungkin kondisi atau keparahan dari si glaukomanya juga berbeda setiap orang gitu ya dok. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tentang tindakan atau pengobatan apa yang dilakukan kalau sudah mengalami glaukoma. Karena tadi kan dokter Dian sempat menyampaikan bahwa ini kayaknya irreversible. Waduh, nggak bisa diobati dong dok, akan buta dong dok. Ini kan jadi pertanyaan banyak orang. Nah, apakah ketika screeningnya kelihatan ini glaukoma itu bisa di-prevent, maksudnya stagnan di situ aja tidak terjadi perburukan atau seperti apa, nanti kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar glaukoma. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Dian Ismayawati SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD. Oke dok, kita lanjut. Nah tadi kalau sudah screening ya dan akhirnya ditegakkan diagnosis bahwa ini adalah glaukoma. Untuk pengobatannya seperti apa dok? Apakah beda antara yang akut sama yang kronis atau gimana? Jadi bedanya kita mengejar target tekanan tadi. Kalau pengobatan glaukoma, pilihan pertamanya selalu tetes dan tablet gitu ya. Kalau ini kemudian dievaluasi lalu tidak tercapai target tekanannya, maka dilakukan tindakan laser, tindakan operasi, begitu. Jadi memang pengobatannya ini ditujukan untuk mengamankan saraf mata. Jangan sampai saraf mata yang udah rusak ini sisa-sisanya itu kemudian masih aja keteken terus sehingga mengalami kerusakan juga. Nah, kalau kayak katarak kan tadi seperti mention bisa diganti lensa gitu, maksudnya bisa yang terblok itu bisa kelihatan clear lagi. Nah kalau ini kan urus sama saraf yang tadi dokter dia menyampaikan irreversible. Berarti tidak akan pernah bisa sembuh atau kembali seperti semula, at least agak melebar lagi lapang pandangnya dong. Secara teori memang begitu. Jadi sampai saat ini saraf mata yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi tujuan pengobatan itu adalah untuk mempertahankan yang sisanya yang ada itu tetap sehat. Sehingga pasien tetap bisa melihat dan aktivitas dengan baik. Gitu Mas. Nah untuk mempertahankan supaya yang sehat ini ibarat kata kayak kemampuan matanya tinggal 50% gitu ya. Nah untuk stagnan stay di 50% itu ibarat katanya kayak daily maintenance-nya apakah full obat atau terus ada terapi entah laser dan lain sebagainya atau gimana? Nah jadi
itu tadi kembali lagi kan Mas, kalau obat nggak bisa kan kemudian ke laser. Tapi bisa tuh kita campur dengan gaya hidup, jadi didukung oleh pola hidup yang sehat gitu. Jadi misalnya nih, ngurangin rokok, ngurangin alkohol, mengelola stres. Betul, Nah betul. ternyata hormon stres itu juga meningkatkan tekanan bola mata. Oh gitu dok? Iya, jadi Wow. ya Wow, sementara sekarang banyak yang kayak healing-healing karena stres gitu ya. terus olahraga juga membantu untuk mendapatkan tekanan bola mata yang baik. Olahraga apa dok yang aman? Karena mungkin orang kayak, oh jangan renang, karena renang masuk air, matanya ke air gitu. Diving yang tidak disarankan diving. Sebetulnya akhirnya yang paling aman itu adalah jogging. Ini jalan Itu pagi gitu ya, jalan sehat dan kaki. hemat ya, Dok. Terus sepeda santai itu Mas, sepeda santai, kemudian aerobik juga, pokoknya olahraga yang bersifat kardio itu aman. Yang tidak begitu aman, tapi ini juga dalam tanda kutip ya Mas, karena berbeda-beda lagi nih. Kalau untuk pasien yang mild, yang masih ringan, itu masih diperbolehkan biasanya angkat beban tuh Mas, masih boleh. Tapi kalau untuk yang stadiumnya udah stadium lanjut, yang udah sisa saraf matanya tinggal sedikit banget, ya biasanya udah nggak disarani lagi untuk angkat beban. Karena ada kasus ya atlet angkat beban kemudian terjadi kebutaan karena glaukoma, itu juga ada gitu Mas. Diving tidak disarankan karena tekanannya kan tinggi. Kalau cuman berenang boleh Mas, jadi bisa pakai pelindung kan kacamata renang itu. Tapi kacamata renangnya juga nggak boleh terlalu ketat ternyata. Karena kalau terlalu ketat kan dia neken juga. Betul. Jadi tekanan bola matanya terpengaruh juga. Gitu. Dok, kalau misal dia ini ada glaukoma tapi dia punya bestian komorbid nih gitu ya. Kayak tadi ya, maksudnya, dia ada komorbid yang ada base-nya kayak ya tadi ya diabetes mellitus, hipertensi gitu dan lain sebagainya, metabolik gitu. Nah itu kalau dalam masa pengobatan karena si glaukomanya kan entah minum obat atau tetes gitu ataupun laser gitu ya. Itu kalau ada komorbid yang lain nih ya, maksudnya kayak itu metabolik itu dia bisa berjalan beriringan atau enggak, atau gimana? Harus berjalan beriringan. Justru harus Mas. Kalau dia hanya fokus di obat glaukoma, kemudian obat hipertensi, diabetes dihentikan misalnya nih ya. Padahal kan ini jadi faktor resiko. Betul. Jadi kan kencing manisnya nggak terkendali, darah tingginya nggak terkendali, ya makin parah glaukomanya. Kalau semisal mereka kayak, aduh ini kan kadang-kadang kalau ngomongin orang komitmen agak susah itu. Misal kayak ini glaukomanya jalan tapi ininya tidak jalan, metaboliknya masalahnya ini si progresivitas dari glaukoma akan terus bertambah berarti? Bisa. Bisa. Oke. Tapi paling nggak kan salah satu faktor resikonya kita cut kan gitu. Betul. Jadi walaupun dari banyak serangan nih, usia menyerang ya kan. Diabetes kencing manis, iya, darah tinggi juga menyerang, genetik juga misalnya ada. Tapi kan paling nggak faktor risiko yang banyak nih kita tata lah satu persatu gitu. Oke. Jadi memang harus benar-benar disiplin ya, apalagi kalau Anda punya glaukoma plus ada komorbid ya, betul. Diabetes ataupun hipertensi dan lain sebagainya. Ini ternyata bisa berjalan beriringan. Jadi glaukomanya jalan, penyakit komorbidnya juga jalan supaya faktor risiko atau akar masalahnya juga teratasi. Ya, gitu. betul. Oke, terima kasih Dokter Dian. Sama-sama. Hari ini kita mendapat banyak sekali ilmu bahwasanya si pencuri penglihatan ini jangan sampai terjadi gitu ya. Karena bisa jadi Anda tidak merasakan bahwa sedang terjadi pengurangan lapang pandang. Terjadi proses. Ya, itu prosesnya butuh waktu yang lama. Oke, terima kasih Dok. Satu lagi nambah Mas, ada tadi olahraga yang kurang disarankan juga tuh yang puter balik kepala tuh Mas. Jadi yoga tuh, kayak yoga kan ada yang puter balik kepala, ternyata saat kepala ada di bawah itu tekanan bola matanya tinggi, jadi disarankan hati-hati. Hati-hati ya. Oke, terima kasih, sehat terus. Salam untuk dari rumah. Terima kasih Mas Raden. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Dian. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Summit, sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan mata Anda supaya nggak glaukoma. Sampai jumpa.